Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam keadaan baik dimanapun kita berada, sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas kita dengan sesempurna mungkin. Oke, insya Allah untuk kesempatan kali ini kita akan coba mengulas sedikit tentang rukun Islam. Ya, rukun Islam ini memiliki 5 poin yang ketika kita menjalankan semua rukun Islam ini berarti kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita juga sudah menjalankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang disampaikan dalam definisi kemarin ya, yang telah dijelaskan tentang iman, yang mana mempunyai penjelasan bahwa membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Nah, dari hal ketiga ini, rukun Islam adalah salah satu bentuk dari definisi iman itu sendiri tadi ya. Nah, pertama syahadat, kemudian yang kedua sholat, kemudian zakat, saum, haji. Nah, kenapa Bapak mengulasnya sedikit? Karena kalau misalkan satu persatu dijelaskan atau dibahas secara detail akan sangat lama gitu. Karena memiliki pembahasan-pembahasan khusus ya, seperti sholat, macam-macam sholat dan sebagainya, kemudian saum, macam-macam saum dan sebagainya. Maka tidak akan cukup waktunya, harus ada pembahasan lebih atau pembahasan dengan waktu yang lebih banyak tentunya. Kemudian syahadat ya, kita pertama beranjak dulu kepada syahadat. Syahadat menjadi salah satu password ya, seperti kita misalkan memiliki akun media sosial ya, apapun itu, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, pasti dipintai password agar kita bisa masuk dan tidak sembarang orang bisa memiliki akun kita. Nah, sama seperti Islam gitu. Islam memiliki password untuk bisa memasuki atau bisa mengatasnamakan diri kita itu muslim. Nah, apa itu passwordnya? Yaitu syahadat gitu. Syahadat yang kita ucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, syahadat ini menjadi salah satu bentuk atau salah satu penanda bahwa kita sudah masuk Islam. Terus, nah, ini khususnya bagi orang-orang non-Muslim atau orang-orang kafir. Ya, meskipun kita mudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah karena kita sering mengucapkannya ya. Nah, bahkan dalam sholat-sholat pun begitu. Nah, tetapi bagi orang-orang non-Muslim atau orang-orang kafir ini susah, berat gitu. Karena untuk bisa mengucapkan itu bagi orang-orang non-Muslim atau kafir itu harus memiliki hidayah dulu gitu. Artinya Allah yang memiliki hak untuk memberikan hidayahnya gitu kepada manusia. Nah, syahadat ini pula menjadi salah satu syarat kita bisa masuk ke surga, karena dengan syahadat kita sudah bisa dipastikan masuk surga. Nah, tentunya memiliki catatan khusus ya, untuk memiliki catatan khusus. Nah, tentunya ketika nanti kita diadili di yaumil akhir, dihitung amal baik dan buruk kita. Jika amal baik kita lebih banyak, maka kita langsung masuk ke surga. Tapi ketika amalan kita justru yang lebih banyak adalah dosa-dosa kita atau keburukan kita, maka kita bersihkan dulu di neraka gitu. Tapi ketika kita sudah mengucapkan syahadat itu, dipastikan kita masuk surga. Nah, gitu. Jadi kalau mau masuk surga nih langsung, berarti kita harus mengamalkan atau menjalankan amal-amalan kebaikan lebih banyak gitu, dan menjauhi segala dosa-dosa agar kita langsung masuk surga gitu. Kemudian sholat. Nah, sholat ini menjadi salah satu amalan dengan tubuh ya, meskipun dengan lisan juga. Nah, salah satu
ada pembahasan khusus ya tentang sholat. Nah, Bapak ingin menjelaskan atau memaparkan, mengulas tentang hikmahnya saja ya. Nah, agar kita selain mengharapkan pahala dan amal kebaikan, kita pula bisa termotivasi dengan hikmah-hikmah yang ada di dalam setiap syariat Islam. Nah, salat ini memiliki hikmah tersendiri gitu. Pertama, banyak orang-orang non-muslim ataupun orang-orang kafir ketika melakukan sholat itu merasa tenang, merasa damai, santai dan sebagainya. Itu salah satu. Kemudian yang kedua itu kalau dicari-cari atau di search gitu ya di internet ataupun di Google, itu manfaat sholat banyak ya. Salah satunya kalau dari segi kesehatan, ketika kita melakukan sholat dengan gerakan-gerakan yang benar, maka beberapa anggota tubuh kita bisa disembuhkan gitu, atau bisa ada penyembuhan ketika kita melakukan gerakan-gerakan sholat seperti dalam otot-ototnya dan sebagainya gitu. Nah, kemudian zakat. Nah, zakat ini mungkin secara logika ya justru akan mengurangi apa yang kita miliki gitu. Akan mengurangi uang kita ataupun akan mengurangi hal-hal yang kita miliki berupa barang, uang dan sebagainya. Nah, justru hikmah dari zakat ini ya yang selalu disandingkan dengan sholat, berarti zakat juga hal yang penting gitu. Saking pentingnya juga dibabarengi atau disandingi dalam Al-Quran dengan sholat gitu. Nah, zakat ini memiliki hikmah bahwa kita harus juga berbagi gitu. Harus ingat kepada saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung seperti kita itu. Makanya setiap apa yang kita miliki sejatinya ada hak-hak orang lain dari harta kita. Makanya kita mengeluarkan zakat agar hak-hak yang orang lain kita keluarkan. Artinya ketika kita memiliki harta kemudian dizakatkan, maka harta kita akan disucikan gitu. Karena bisa jadi hak-hak orang lain kemudian kita tidak kasih, itu akan menjadi kotoran. Nah, dalam artian lain ya, kotorannya itu bisa berupa dosa ataupun yang lainnya gitu. Kemudian saum. Nah, saum ini memiliki hikmahnya juga. Nah, salah satunya selain pula mendapatkan pahala gitu, karena pahalanya besar ya, kita juga bisa memiliki hikmah tadi ya, lebih bisa bersabar, lebih bisa merasakan, terutama ketika melihat gitu orang-orang lain yang susah dalam mendapatkan makanan gitu. Ya, tentunya bukan hanya menahan lapar dan menahan dahaga saja, atau menahan dari lapar makan kemudian haus minum ya, tetapi tidak itu saja hikmah di balik diperintahkannya saum ya, tetapi kita juga akan mendapatkan sebuah pengobatan alami ketika kita saum, yaitu dengan memberikan waktu istirahat untuk tubuh kita, terutama di bagian perut kita, di bagian organ perut kita. Nah, bayangkan ya, dalam 1 tahun berapa hari itu 300 sekian ya, 300 sekian hari. Kalau misalkan kita tidak puasa gitu, maka perut kita itu terus bekerja. Kita aja ya yang 5 hari dalam 1 minggu sekolah gitu, kadang suka capek gitu, baru juga libur, besok udah masuk lagi, kan udah capek ya. Nah, sama kayak tubuh kita gitu ya, dalam
kurun waktu lama itu terus dipakai, akhirnya bisa saja capek dan sebagainya ya tubuh kita. Bahkan bisa jadi ada timbul penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Makanya Allah mensyariatkan saum, salah satunya itu untuk memberikan pengobatan alami bagi tubuh kita, untuk memberikan istirahat gitu. Contoh kecilnya. Kemudian haji. Haji menjadi salah satu syariat ya terakhir. Nah, haji ini tentunya bagi orang-orang yang diundang ya, bukan bagi orang-orang yang mampu. Karena orang-orang yang mampu ya, memiliki gaji besar, yang memiliki harta banyak gitu, tetapi mereka pun tidak sedikit ya yang belum haji. Artinya haji ini orang yang bisa berangkat haji itu orang yang Allah undang gitu. Nah, adapun hikmah dari haji ini, selain kita tadi ya mendapatkan pahala, kita juga bisa mengingatkan bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim gitu. Kemudian peristiwa Nabi Muhammad. Peristiwa Nabi Muhammad bagaimana ketika itu penaklukan Mesir ya, penaklukan kota Mekah itu, karena ketika itu dikuasai oleh kaum kafir, kaum Quraisy atau kafir, orang-orang kafir. Itu salah satunya. Kemudian kalau di dalam Al-Qur'an itu supaya kita bisa bersilaturahmi, karena yang datang untuk berhaji itu bukan hanya orang Indonesia saja, tapi orang-orang di luar negeri pun saling hadir. Kemudian bisa kalau misalkan mudah untuk berkomunikasi, bisa berkomunikasi, dan banyak manfaat-manfaat lain tentang haji gitu, terutama bagi orang-orang yang sudah berhaji. Biasanya lebih kerasa perbedaannya gitu. Yang tadinya susah dalam kehidupan, kemudian Allah mudahkan kehidupannya. Bahkan banyak juga cerita ya, orang-orang yang cerita ketika sudah berhaji itu semua yang diharapkan terkabul begitu, meskipun terasa sulit gitu ketika sudah berdoa di hadapan Allah di Mekah. Ketika berhaji semua dimudahkan gitu. Tentu dengan catatan kita melaksanakan amalan hajinya dengan sebenar-benar dan sebaik-baik mungkin begitu. Nah, begitu adik-adik semua tentang rukun Islam gitu. Tentunya ini kurang ya, tentunya kurang pembahasan Bapak, karena Bapak juga inginnya memberikan bahasan lebih atau membahasnya lebih banyak, lebih panjang gitu. Tetapi karena akan lama ya dan akan susah juga dalam segi waktunya, maka Bapak hanya bisa memberikan ulasan-ulasan hikmah saja di balik perintah-perintah dari rukun Islam itu, yang ketika kita melaksanakan rukun Islam, maka kita juga telah melaksanakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.